Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam kitab Mabadi Ahli Sunnah wal Jamaah pada kesempatan ini dengan membahas pembahasan tentang tradisi sebelum memakamkan orang yang sudah meninggal bagi kaum muslimin di Indonesia. Jadi at-taqalid qabla dafnil mayyiti lidil muslimina indonesiin. Jadi tradisi yang berlaku sebelum memakamkan jenazah di kalangan umat muslim Indonesia. Hal yujadu dalilun alal ishadi qabla dafnil janazah. Jadi memulai pertanyaan dengan pembahasan ini, apakah ditemukan dalil tentang persaksian untuk jenazah sebelum memakamkan jenazah? Nadhron ila annahu tantami ila taqalidis syai'ati indal muslimin al-indonesiin. Mengingat bahwa tradisi persaksian untuk jenazah ini adalah sangat berhubungan sekali dengan tradisi-tradisi yang sangat umum di kalangan umat muslim Indonesia. Au hadzal amal yu'tabaru bid'atan, atau bahkan pekerjaan semacam ini atau amal semacam ini dianggap sebagai bid'ah. Li adamid dalil alal amal bihi, yang katanya tidak ada dalil. Tujadu kasiratun min ahaditsa sahihatin allati tudamimul ishhada 'alal mauta qabla ad-dafn. Nadhkuru ba'dhan minha. Jadi menurut muallif di sini, kata muallif di sini, ternyata ditemukan banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang mendukung terhadap persaksian untuk orang-orang yang sudah meninggal sebelum dimakamkan. Nadhkuru ba'dhan minha, yang akan disebutkan sebagian oleh muallif. Awalan, yang pertama, hadisun akhrajahu Ahmad, hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad. Wa rijaluhu rijalus sahih indal Hasimi, hadis riwayat Imam Ahmad yang di dalam mata rantai sanad hadisnya itu adalah dihitung sahih oleh Imam Al-Haisimi. Wahwa, adapun hadisnya, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yamutu yang sudah meninggal, yashhadu lahu arba'atu ahli abyatin min jiranihil adanina, yang disaksikan oleh 4 orang dari kerabat-kerabat terdekat dan tetangga-tetangga terdekat, annahum la ya'lamuna khairan, bersaksi bahwa mereka tidak mengetahui sesuatu tentang mayit tersebut kecuali kebaikan, illa qalallahu, kecuali Allah akan mengatakan, qad qabiltu ilmakum fihi, aku akan menerima terhadap apa yang kalian ketahui tentang mayit ini. Wa ghafartu lahu ma la ta'lamun, dan aku akan mengampuni tentang apa yang kalian tidak ketahui tentang mayit ini. Kemudian hadis yang kedua, dalil yang kedua tentang persaksian untuk orang yang sudah meninggal sebelum dimakamkan. Hadis yang kedua, hadisun rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Wa huwa an Anas bin Malikin. Jadi hadis ini dari sahabat Anas bin Malik. Yaqulu, beliau berkata, marru bi janazatin. Jadi sekelompok orang, sekelompok sahabat berjalan bertemu dengan jenazah. Fa asnau 'alaiha khairan. Kemudian sekelompok orang sahabat tersebut mengklaim kebaikan terhadap jenazah yang mereka temui ketika berjalan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas kemudian Nabi Muhammad bersabda, wajabat, wajib. Summa marru bi ukhra. Lalu kemudian sekelompok orang dari kalangan sahabat ini berjalan kembali dan bertemu dengan jenazah yang lain. Fa asnau 'alaiha syarron, dan mengklaim kejelekan terhadap jenazah yang mereka bertemu ketika berjalan itu. Faqala, maka Rasulullah bersabda wajabat, wajib. Faqala Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma wajabat, apa maksud dari perkataan sabdamu wajabat wahai Rasulullah?
Qala, Rasulullah menjelaskan, hadza asnaitum alaihi khairan. Ini adalah klaim kebaikan yang kalian klaim terhadap jenazah tersebut. Fawajabat lahul jannah. Maka jenazah tersebut wajib mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza asnaitum alaihi syarran, dan wajabat yang kedua adalah klaim yang kalian berikan terhadap jenazah tersebut berupa keburukan. Fawajabat lahun nar, maka wajib bagi jenazah tersebut an-nar, neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Antum syuhadaullahi fil ardi. Kalian semua adalah merupakan saksi-saksi Allah di bumi. Jadi bahwa persaksian untuk orang yang sudah meninggal ini adalah merupakan sebuah doa untuk mayit yang akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab manusia yang masih hidup adalah merupakan saksi bagi orang yang sudah meninggal. Sehingga ittadhalanal amru min annal ishada yujibul jannata awin nar. Jadi jelas dari hadis yang disebutkan tadi, dari hadis-hadis yang telah disebutkan, bahwa ishad atau persaksian untuk orang yang sudah meninggal itu akan mewajibkan surga bagi jenazah yang disaksikan baik, dan akan mewajibkan neraka bagi jenazah yang disaksikan buruk. Hasba syahadatis syahidin, tergantung bagaimana orang-orang yang menyaksikan terhadap jenazah tersebut, yang memberi persaksian terhadap jenazah tersebut. Fa'idha asnau khairan al jenazah, ketika mereka memberikan persaksian baik kepada jenazah, fawajabat lahal jannah, maka wajib jenazah tersebut mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asnau 'alaiha syarran, dan ketika orang-orang tersebut memberikan persaksian yang jelek kepada jenazah, fawajabat lahan nar, maka bisa jadi akan diwajibkan neraka bagi jenazah tersebut. Fabittali, maka dengan hal ini istadallal ulama bihadainil hadisain ala daruratil ishad qabla dafnil janazati. Jadi dengan adanya hal ini, maka dari kedua hadis tersebut, para ulama menjadikan dua hadis ini sebagai dalil atas keharusan memberikan persaksian kepada jenazah. Wa yutimmu hadza bisu'alil hadirin ba'da sholatil jenazah, dan menyempurnakan hal ini dengan bertanya kepada orang-orang yang hadir setelah sholat jenazah, halil mayyitu kana sahson sholihan aw talihan fi hayatihi. Apakah orang yang meninggal jenazah ini orang yang baik atau orang yang buruk semasa hidupnya? Jadi biasanya dipertanyakan seperti ini. Rata-rata biasanya dijawab orang yang baik, maka insya Allah jenazah yang disaksikan, yang diberikan persaksian baik akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi persaksian terhadap mayit ini memang berlandaskan hadis-hadis sahih dan berlandaskan legitimasi yang jelas dari para ulama. Jadi tidak bid'ah, tidak haram apalagi bid'ah gitu. Maka kemudian patutlah untuk kita semua terus menambah wawasan kita agar supaya tidak mudah menyalahkan orang lain. Karena ada sebuah makalah dari ulama bahwa man zada fahmuhu zada rifquhu bil mukhalifin. Barang siapa yang pemahaman agamanya, pemahaman ilmunya meningkat, dia akan lebih bisa menerima perbedaan. Jadi tidak sedikit-sedikit haram, tidak sedikit-sedikit bid'ah. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan para kaum muslimin yang berbahagia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.